Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul paragraf. Di sini, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Nadia Hanifah Sidik, beserta kedua teman saya, yaitu Yulin Munaya Salsa dan Hafidah Dwi Cahyani. Langsung saja kita mulai presentasi hari ini. Pertama, pendahuluan. Bahasa mengenal beberapa istilah dan satuan-satuannya. Dalam ilmu bahasa dikenal dengan satuan yang bermakna. Satuan bahasa dimulai dari bunyi atau fonem, kata atau morfem, frasa, klausa dan kalimat, paragraf dan wacana. Berdasarkan urutan tersebut, penulisan paragraf dan wacana merupakan urutan terakhir yang membentuk suatu pembicaraan dan tulisan yang kompleks sehingga menjadi satuan terbesar dari ilmu bahasa. Membuat tulisan memerlukan paragraf. Kita mengenal paragraf yaitu tulisan yang menjorok ke dalam. Dalam pembuatan paragraf memerlukan beberapa hal, karena harus terdapat kepaduan dan kesepadanan isi paragraf. Yang kedua ada hakikat paragraf. Bila kita memperhatikan sebuah karangan, akan terlihat ada beberapa kelompok kalimat yang jumlahnya tidak sama. Hal itu bergantung kepada luas dan sempitnya ide yang akan disampaikan oleh pengarang. Selain itu, penulisan pun ada yang menjorok ke kanan antara 5 sampai 7 ketukan. Bagian karangan seperti itulah yang disebut paragraf. Paragraf adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Satu paragraf sekurang-kurangnya 2 kalimat. Jika paragraf itu terdiri dari 2 kalimat, maka kalimat pertama merupakan kalimat utama, dan kalimat kedua merupakan kalimat penjelas. Pada umumnya, sebuah paragraf lebih dari 2 kalimat. Sebuah paragraf biasanya terdiri dari pikiran, gagasan, atau ide pokok yang dijelaskan dengan kalimat pendukung. Pembuatan paragraf terdiri dari fakta dan opini, yaitu berisi tentang penjelasan berdasarkan kenyataan yang terjadi, kemudian diberi pikiran penjelas berupa pendapat penulis. Paragraf terdiri dari beberapa kalimat yang memiliki kepaduan yang sesuai dengan inti paragraf tersebut. Yang ketiga ada fungsi dan syarat pembentukan paragraf. 1. Fungsi pembentukan paragraf. Paragraf dibuat oleh pengarang tentunya memiliki beberapa fungsi yang akan memudahkan pengarang tersebut membuat tulisan. Adapun fungsi pembentukan paragraf dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, menampung bagian kecil gagasan utama karangan. Yang kedua, memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang dengan cara memisahkan pikiran utama yang satu dari yang lainnya. Yang ketiga, pengarang melahirkan pikiran secara sistematis. Yang keempat, pembaca mudah mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. Yang kelima, membentuk penggalan-penggalan pikiran pengarang. Yang keenam, sebagai tanda pikiran baru dimulai. Yang ketujuh, memungkinkan perhentian lebih lama daripada akhir kalimat dan konsentrasi terhadap pikiran utama. Ada pula syarat-syarat pembentukan paragraf. Membuat paragraf terdapat syarat-syarat pembentukan paragraf agar mempermudah penulis dalam menuangkan ide dan gagasannya dalam penulisan paragraf. Syarat-syarat pembentukan sebuah paragraf diantaranya yang pertama ada kesatuan. Kesatuan ini dalam satu paragraf hanya berisi satu pikiran utama. Yang kedua ada kepaduan. Kepaduan atau hubungan antar kalimat dalam satu paragraf berkaitan. Yang ketiga, isinya relevan dengan karangan. Yang keempat, pengembangan atau sebuah kalimat utama dalam sebuah paragraf dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Dan yang keempat, yang kelima, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik berkaitan dengan ragam, diksi, keefektifan yang pemakainya disesuaikan dengan situasi. Sedangkan bahasa yang benar jika disesuaikan dengan kaidah atau aturan bahasa. Ada pula unsur paragraf. Pembentukan paragraf yang baik kiranya memerlukan beberapa unsur. Yang pertama, kesatuan. Kalimat-kalimat dalam satu paragraf harus menggambarkan hubungan dan menunjukkan ikatan untuk mendukung satu gagasan dan pikiran sebagai pokok pikiran. Kesatuan berarti ada hubungan mengenai masalah dan tema dalam pengembangan. Contoh, tema budaya Indonesia. Keindahan Indonesia beraneka ragam dan tiada batasnya. Indonesia memiliki berbagai budaya yang sangat indah, seperti tarian, pakaian tradisional, lagu daerah, adat istiadat, bahasa, dan lainnya. Banyaknya budaya di Indonesia membuat negara ini memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Perbedaan budaya Indonesia dipersatukan dengan adanya bahasa Indonesia.
Yang kedua ada koherensi, kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat lainnya yang membentuk satu paragraf. Koherensi atau kepaduan yang baik terjadi hubungan timbal balik antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Misalnya, dalam kalimat awal menjelaskan tentang keindahan alam Indonesia, maka dalam satu paragraf tersebut berisi hal yang sama. Yang ketiga ada pengembangan. Gambaran mengenai kesatuan dan penyatuan akan terjelas lihat dalam pengembangan paragraf. Informasi-informasi dan keterangan yang diberikan ada hubungannya dengan kalimat-kalimat yang harus berkembang dalam paragraf tersebut. Dan ada pula kerangka paragraf. Sebelum membuat paragraf, sebaiknya menyusun kerangka paragraf terlebih dahulu. Karena dengan menyusun kerangka paragraf, maka akan mempermudah penulis dalam membentuk sebuah paragraf. Penyusunan paragraf sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan ide pokok dengan menuangkan kalimat yang menjadi ide dasar paragraf. Yang ketiga, memberikan detail pendukung untuk mendukung gagasan utama. Yang keempat, menuliskan kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Dan ada pula contohnya, jenis paragraf eksposisi, tema, kebudayaan, judul, meningkatkan kebudayaan Indonesia. Paragraf pertama, PU atau pikiran utama, yaitu mengenal budaya. Nah, di sini ada pikiran penjelas atau pikiran pertama, itu adat istiadat. Yang kedua ada pikiran penjelas pakaian daerah. Dan yang ketiga, pikiran penjelas ketiga ini bahasa daerah. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Yulin Munaya Salsa. Jenis paragraf deskripsi. Tema, Indonesia. Judul, Kekayaan Alam Negeriku. Paragraf pertama. PU, atau pikiran utama, sumber daya alam. Pikiran penjelas pertama, tanah subur. Pikiran penjelas kedua, laut kaya. Pikiran penjelas ketiga, tumbuhan beraneka ragam. F. Bagan paragraf. Kesatuan, awal, akhir, tersirat. Penyatuan, tetap terarah, kesamaan struktur, frase dan kata inti diulang, kalimat nanda. Pengembangan, kronologis, logis, perbandingan, pertentangan, sebab akibat, uraian, kompleksitas. Jenis paragraf. Paragraf dapat dibagi isi dan letak kalimat utamanya. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan isi. Narasi adalah paragraf yang menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Bentuk ini mementingkan urutan kejadian dan tokoh. Contoh, Amir berjalan cepat menuju pintu rumahnya karena merasa khawatir seseorang akan memergoki kedatangannya. Dengan pelan-pelan dia membuka pintu. Ia begitu terkejut ketika dorong pintu terbuka seorang lelaki berwajah buruk. Tiba-tiba berdiri di hadapannya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengayunkan tinjuannya ke arah perut lelaki misterius itu. Ia semakin terkejut karena ternyata lelaki itu tetap bergeming. Raut muka lelaki itu semakin menyeramkan, bagaikan seekor singa yang siap menerkam. Anak itu pun memukulinya berulang kali hingga ia terjatuh tak sadarkan diri. Deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasakan objek yang digambarkan itu. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, atau tempat. Ciri-cirinya ada objek yang digambarkan. Contoh, penataan kota yang rapi selalu terasa di sini. Setiap jalan selalu dihiasi tempat sampah yang bagus, suara delman setiap hari berkeliling membawa penumpang untuk menikmati keindahan kota. Saat berada di pasar tradisional Beringharja, tidak pernah ketinggalan untuk membeli oleh-oleh batik yang indah karena keindahannya dan harga yang terjangkau. Warga di kota ini pun tidak akan terlupakan, apalagi melihat kendaraan beroda 3 yang tinggi dan berbeda dengan daerah lainnya. Keindahan kota Yogyakarta selalu ingin dinikmati oleh wisatawan. Eksposisi adalah paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang yang membacanya akan bertambah wawasan. Ciri-cirinya ada informasi. Yang pertama, teknik pengembangan eksposisi. Teknik identifikasi, sebuah teknik pengembangan eksposisi yang
yang menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur yang membentuk suatu hal atau objek sehingga pembaca dapat mengenal objek itu dengan tepat dan jelas. Contoh, bangunan bersejarah yang terdapat di wilayah ibu kota Jakarta adalah tempat belajar yang sangat murah. Untuk mempelajari sejarah bangsa Indonesia, kita dapat berkunjung ke tempat tersebut. Tiket yang ditawarkan seharga 1.500 per orang dan dapat belajar sekaligus melihat keindahan dan kesibukan kota Jakarta melalui puncak monumen tersebut. Pengunjung yang berdatangan sekitar 5.000 orang setiap bulannya. Namun, tidak semua pengunjung tersebut bermaksud untuk mempelajari sejarah di dalam bangunan tersebut. B. Teknik perbandingan. Teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kesamaan-kesamaan atau perbedaan-perbedaan antara suatu hal dengan hal yang lain. Dalam menyampaikan uraian dan teknik perbandingan, hal yang harus kita perhatikan adalah tujuan penggunaannya. Teknik yang dapat digunakan untuk menyampaikan perbandingannya adalah A. Perbandingan langsung, B. Analogi, C. Perbandingan kemungkinan. Contoh, di lapangan, setiap ini para petambak justru tengah memberikan benih udang panme meski harga lebih murah dari udang Hindu. Perbandingan kedua udang tersebut, yaitu udang panmei mempunyai keunggulan, yaitu tahan dari berbagai penyakit, sedangkan udang windu sangat rentan dengan penyakit. C. Teknik ilustrasi. Teknik ini berusaha memberikan gambaran contoh-contoh atau penjelasan yang khusus atau nyata. Contoh, aksi coret-coret pakaian dan konvoi sepeda motor mewarnai pengumuman kelulusan bagi SMK pada hari Sabtu 16 Juni 2007. Di SMK Kemerdekaan Jakarta, ratusan pelajar meluapkan kegembiraannya di depan sekolah sampai ke jalan. Para pelajar saling membubuhkan tanda tangan dengan spidol dan cat semprot di bajunya. Sejumlah pelajar mengakui aksi coret-coret tersebut merupakan tradisi sejak kakak kelas mereka. Menurut mereka, kebiasaan itu harus dilestarikan karena memberikan kenangan yang indah. D. Teknik klasifikasi merupakan suatu metode untuk menempatkan barang-barang atau mengelompokkan bermacam-macam subjek dalam suatu sistem kelas. Contoh, pemerintah akan memberikan bantuan pembangunan rumah atau bangunan kepada korban gempa. Bantuan pembangunan rumah atau bangunan tersebut disesuaikan dengan tingkat kerusakannya. Warga yang rumahnya rusak ringan mendapat bantuan sekitar 5 juta, warga yang rumahnya rusak sedang mendapatkan bantuan sekitar 10 juta, warga yang rumahnya rusak berat mendapatkan bantuan sekitar 20 juta. Calon penerima bantuan tersebut ditentukan oleh aparat desa setempat dengan pengawasan dari ISM. Penentuan warga yang mendapat bantuan disesuaikan dengan tingkat kemauan warga tersebut. Teknik definisi. Definisi adalah penjelasan terhadap arti kata atau pengertian suatu kata, frasa atau kalimat. Contoh, hipertensi, kolesterol tinggi, jantung koroner, dan asam urat disebut penyakit degeneratif. Penyakit tersebut sulit disembuhkan karena menurunkan fungsi organ yang terjangkit. Cara terbaik yang dilakukan melalui penerapan pola hidup sehat, melalui makanan yang sehat, dan olahraga yang teratur. F. Teknik analisis. Teknik analisis merupakan cara memecahkan suatu pokok masalah. Teknik analisis dapat dibagi atas sebagai berikut. A. Analisis sebab akibat, B. Analisis bagian, C. Analisis fungsional, D. Analisis proses. Contoh, Bansul Masail sendiri merupakan forum diskusi keagamaan yang sudah mendarah daging di pesantren. Di dalamnya dibahas persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan tinjauan keagamaan secara ilmiah, rinci, dan terukur. Perlu diketahui pula bahwa sebagian besar topik yang muncul didasarkan atas laporan, aduan, atau keluhan masyarakat tentang persoalan agama, sosial, budaya, hingga ekonomi. Bisa dikatakan bahwa Batul Masail sesungguhnya merupakan cara khas pesantren untuk menyuarakan aspirasi masyarakat melalui perspektif agamanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hafidah. Lalu di sini ada argumentasi.
adalah paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Ciri-ciri ada pendapat dan alasannya. Contohnya, keberhasilan domain itu memang tidak mudah diukur, sebab domain tersebut menyangkut hal yang sangat rumit, bahkan terkait dengan meta penampilan. Siswa yang kadang-kadang tidak kelihatan membentuk karakter manusia memang membutuhkan pengorbanan, sebagaimana yang dilakukan negara-negara maju seperti Jepang, Singapura, dan Malaysia. Mereka bisa maju karena mereka memiliki orang yang pintar dan berkarakter. Yang D, ada persuasi, adalah paragraf yang mengajak, memujuk, mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Ciri-cirinya ada bujukan atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Contohnya, sebaiknya pemerintah melakukan penghematan. Selama ini pemerintah boros dengan cara tiap tahun membeli ribuan mobil dinas baru serta penggunaan kantor-kantor baru dan guest house. Pemerintah juga menambah jumlah PNS tanpa melakukan perampingan, membeli alat tulis, kantor atau ATK secara berlebihan dan sebagainya. Padahal dana yang dimiliki tidak cukup untuk itu. Yang kedua ada jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang ada paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Contohnya, kemauan sulit untuk diikuti. Dalam rapat sebelumnya sudah diputuskan bahwa dana itu disimpan dahulu. Peserta sudah menyepakati hal itu, akan tetapi hari ini memaksa menggunakan membuka usaha baru. Yang B ada paragraf induktif adalah paragraf yang dimulai mengemukakan penjelasan-penjelasan kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Paragraf induktif dapat dibagi dalam tiga jenis, yaitu generalisasi, analogi, dan kausalitas. Yang pertama ada generalisasi, adalah pola pengembangan paragraf yang menggunakan beberapa kata khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Contoh, pada hari Sabtu, Susi, Amir, dan Siti pergi mengunjungi korban bencana banjir di daerah Jakarta Timur. Mereka mengumpulkan beberapa pakaian, mie, dan makanan ringan untuk dibagikan kepada korban banjir. Ketiga anak tersebut merupakan siswa yang dermawan dan peduli pada orang lain. Yang selanjutnya ada yang menjadi penjelasan di atas adalah yang A. Pada hari Sabtu, Susi, Amir, dan Ranti pergi mengunjungi korban bencana banjir di daerah Jakarta Timur merupakan peristiwa khusus. Yang B, peristiwa khusus itu kita hubung-hubungkan dengan penalaran yang logis. C, kesimpulan atau pendapat yang kita peroleh adalah bahwa ketiga anak tersebut dermawan dan peduli pada orang lain. Yang D, kesimpulan mereka mengumpulkan beberapa pakaian, mie, dan makanan ringan untuk dibagikan kepada korban banjir. Tiga anak tersebut merupakan siswa yang dermawan dan peduli pada orang lain. Yang kedua ada analogi, adalah pola penyusunan paragraf yang berisi perbandingan dua hal yang memiliki sifat yang sama. Pola ini berdasarkan anggapan bahwa jika sudah ada persamaan dalam berbagai segi, maka akan ada persamaan pula dalam bidang lain. Contohnya, alam semesta berjalan dengan teratur, seperti halnya mesin. Matahari, bumi, bulan, dan bintang-bintang yang berjuta-juta jumlahnya beredar dengan teratur seperti teraturnya roda mesin yang rumit berputar. Semua bergerak mengikuti irama tertentu. Mesin rumit itu ada penciptanya, yaitu manusia. Tidaklah alam maha besar yang beredar rapi sepanjang masa, ini tidak ada penciptanya. Pencipta alam tentu ada zat yang maha. Manusia yang menciptakan mesin sangat sayang akan ciptaannya. Pasti demikian pula dengan Tuhan, yang pasti akan sayang kepada ciptaan-ciptaannya itu. Dalam paragraf di atas, penduduk membandingkan mesin dengan alam semesta. Penulis berkesimpulan mereka saja ada penciptanya, yakni manusia. Sehingga alam pun pasti ada penciptanya. Jika manusia yang sangat sayang pada ciptaannya, tentu demikian pula dengan Tuhan sebagai ciptaan alam. Tuhan pasti sangat sayang kepada ciptaannya itu. Selanjutnya ada hubungan kausal. Hubungan kausal adalah pola penyusunan paragraf dengan menggunakan fakta-fakta yang memiliki pola hubungan sebab akibat. Contoh, jika hujan-hujanan, kita akan sakit kepala, atau Rini pergi ke dokter karena ia sakit kepala. Ada tiga pola hubungan kausalitas, yaitu sebab akibat, akibat sebab, dan sebab akibat satu, akibat dua. A, sebab akibat. Penalaran ini berasal dari peristiwa yang merupakan sebab, kemudian pada kesimpulan sebagai akibatnya. Pola adalah A mengikuti B. Polanya adalah A mengakibatkan B. Contohnya era reformasi pada tahun pertama dan tahun kedua ternyata membuahkan hasil membesarkan hati. Pertanian, perdagangan, dan industri dapat direhabilitasi dan dikendalikan. Produksi nasional pun meningkat
meningkat ekspor kayu dan naiknya harga minyak bumi di pasaran dunia menghasilkan devisa bermiliar dolar Amerika Serikat bagi kas negara. Dengan demikian, kedudukan rupiah menjadi kian mantap. Ekonomi Indonesia semakin mantap sekarang ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila mulai tahun ketiga era reformasi ini, Indonesia sudah sanggup menerima pinjaman luar negeri dengan syarat yang sangat yang kurang lunak untuk membiayai pembangunan. Hal penting yang perlu kita pastikan dalam membuat kesimpulan pola sebab akibat adalah kecermatan dalam menganalisis peristiwa atau faktor penyebab. Selanjutnya yang B itu ada sebab akibat. Dalam pola ini kita memulai dengan peristiwa yang menjadi akibat. Peristiwa itu kemudian kita analisis untuk mencari penyebabnya. Contoh, Pak Randi tidak pergi ke kantor hari ini. Istrinya sedang membersihkan rumah dari banjir. Oleh karena itu, Pak Randi tidak masuk kantor karena ia dan istrinya terkena bencana banjir. Yang C ada sebab akibat 1, akibat 2. Suatu penyebab dapat menimbulkan serangkaian akibat. Akibat pertama berubah menjadi sebab yang menimbulkan akibat kedua. Demikian hingga timbul rangkaian beberapa akibat. Contoh, mulai tanggal 17 Januari 2002, harga berbagai jenis minyak bumi dalam negeri naik. Minyak tanah, premium, solar, dan lain-lain dinaikkan harganya. Hal ini karena pemerintah ingin mengurangi subsidi dengan harapan supaya ekonomi Indonesia kembali berlangsung normal. Karena harga bahan bakar naik, sudah barang tentu biaya angkutan pun akan naik pula. Jika biaya angkutan naik, harga barang-barang pasti akan ikut naik karena biaya tambahan untuk transportasi harus diperhitungkan. Naiknya harga barang-barang akan dirasakan berat oleh rakyat. Oleh karena itu, kenaikan harga harus diimbangi dengan usaha menaikkan pendapat masyarakat. Selanjutnya ada paragraf campuran, adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik. Kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik. Kalimat topik adalah kalimat topik yang ada pada akhir paragraf merupakan penegasan dari awal paragraf. Contoh, pada kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi, baik sarana komunikasi yang sederhana maupun yang modern. Kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. Yang terakhir itu ada rangkuman. Jadi di sini paragraf adalah suatu bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Fungsi pembentukan paragraf dikemukakan sebagai berikut. Menampung bagian kecil gagasan utama karangan, memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang dengan cara memisahkan pikiran utama yang satu dari yang lainnya. Pengarang melahirkan pemikiran secara sistematis, pembaca mudah mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang, membentuk penggalan-penggalan pikiran pengarang sebagai tanda pikiran baru dimulai, memungkinkan perhentian lebih lama daripada akhir kalimat dan konsentrasi terhadap pikiran utama. Syarat-syarat pembentukan sebuah paragraf diantaranya kesatuan dalam suatu paragraf hanya berisi satu pikiran utama. Yang selanjutnya ada kepaduan, yaitu hubungan antara kalimat atau paragraf berkaitan. Ya, selanjutnya ada isinya relevan dengan karangan, pengembangan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jenis paragraf berdasarkan pada isinya adalah narasi, eksposisi, argumentasi, deskripsi, persuasi. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimatnya adalah deduktif, induktif, campuran, deskriptif, atau naratif, atau menyebar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.